Hai, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Mr. Han. Oke, di video kali kita bakal nge-reaction tentang animasi Bus lagi nih ya teman-teman ya. Yap, kita udah lama nih nggak nge-reaction tentang animasi Bus. Ada sih video terakhir darinya Agrodread Bus ya. Gimana ya, satu itu doang ya. Dimana untuk sebelum-sebelumnya kebanyakan kita nge-reaction daripada animasi tentang lokomotif ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita kembali lagi nih nge-reaction salah satu animasi yang emang kita tunggu-tunggu banget ya. Iya, uploadnya emang nggak kayak channel lain ya, dimana cepet ya guys ya untuk uploadnya. Untuk dunia loko kagak bisa teman-teman, nggak bisa secepat animasi yang lain. Tapi sekali upload itu yang paling ditunggu-tunggu teman-teman, karena menurut aku ya animasinya ini udah terbilang kompleks banget. Kenzi yang baru by Dunia Loko. Oke, jadi itu guys untuk judul daripada videonya. Kayaknya ini bakal ngelanjutin daripada episode sebelumnya yang udah pernah kita reaction juga teman-teman. Ya mungkin buat yang belum nonton bisa tuh klik link yang ada di atas teman-teman. Ntar bakal aku taruh tuh video reaction daripada video sebelumnya. Oke lah, mungkin gak usah terlalu lama untuk peninggalan. Saya kalian untuk masuk reaction video kan. Tapi seperti biasa nih, kita bakal absen dulu untuk yang kemarin udah hadir di live premiere video-video aku ya teman-teman ya. Oke, ada penggemar top pertama dari Official Sur, ada di KRFS, ada Ryan Alzafran, ada Samsung Sam, ada Mael, ada Yusuf Rizky, Zaki, ada Haikal Alfarel, Rial Zafrani, ada RBE Jelani, ada Anak Pasisia, Mbah Marno, Rel Fans Dauk, Bus Simulator AZ, ada Rafa, ada RCL Jatim, ada Nur Hayani, ada Blue Cat, ada Boyadar, ada Teguh A05, ada Leo Wikeng, ada Train Rail Fans, ada Hayabusa, ada Firza, ada Pangeran Alfati, ada Izyanul Hananan Rail Fans, ada Aidil, Laila, ada Alvin, Gemilang, Muhammad Rafli, Wahyudi. Lanjut ada Akbar Bukit Jaya, ada Samsuri Sam, Kaspian, S8K, ada Mega Mobile, ada Mr. Geng, Ririn Prasetya, Azalesya Project, ada Billy Ar-Rahman, ada Ken Sokabus, ada Niriana Haryanti, ada Teguh A05 lagi, ada Iksan Mustafa, ada Mr. Gaza, ada Ilham lagi, ada Elovlog, ada Samsuri Sam, ada Mael Zaidi, Anak Pasisia, Mania Sejati, Pramudia, ada Agis, ada Lubuk Linggau, Fikri Putra, Sri Agus Yaluyaningsih, ada Ilyas, ada Rangga Production, ada Akbar Channel, ada Firza, dan masih banyak lagi cuman aku nggak bisa sebutin semuanya ya teman-teman ya. Alright, langsung aja kalian untuk masuk reaction videonya kan. Let's go. Oke, Raf Studio Animation. Kerusakanmu lebih dari yang kupikir. Hah? Oh, Sambungan struktur bodimu sudah tidak ideal lagi untuk diluruskan. Apa yang harus kita lakukan? Kau butuh ahli level tinggi. Ada satu tempat yang punya alat presisi dan tenaga khusus. Tapi tidak di kota ini. Kau harus menempuh perjalanan jauh. Jadi aku akan bisa diperbaiki di sana. Tidak hanya akan diperbaiki. Kau harus mengganti bodimu. Hah? Wah, ternyata ya teman-teman setelah diperiksa ya mungkin di sebuah bengkel, Kenzi tidak bisa diperbaiki begitu saja teman-teman, tapi harus ganti bodi atau di repair lah istilahnya ya. Karena bisa dibilang rusaknya itu lumayan parah teman-teman akibat bertabrakan dengan kereta Diro. Pilihannya katanya emang harus ganti bodi ya untuk si Kenzi sendiri teman-teman. Wah, penasaran ntar nih bodi apa yang bakal dipilih sama si Kenzi. Kemungkinan sih yang versi terbaru ya. Akhirnya sampai juga. Karena demo tadi kita jadi telat berjam-jam. Demo Pak Mops bilang bodiku udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi harus diganti dengan bodi lain. Kau akan ganti bodi? Wah, kau akan jadi lebih keren. Kalian nggak ngerti. Kalau aku ganti bodi, aku bakal berubah total. Apa aku masih aku? Wah, ini demi kebaikanmu, Kenzi. Dalam. Kau harus segera diperbaiki. Betul. Kau harus siap merelakan bodi lamamu ini. Masalahnya, bengkel ini nggak bisa. Aku direkomendasikan ke bengkel yang jauh dari sini. Belum lagi, aku nggak bisa jalan jauh. Remku macet, suspensiku goyang. Tenang saja, aku punya teman yang akan bisa mengantarkanmu kemana saja. Oke. Aku akan panggil dia ke sini. Benarkah? Wah, terima kasih Draka. Wah, teman Draka katanya temennya siapa ya kira-kira ya? Draka punya teman buat mengangkut si Kenzi teman-teman. Ekspedisi Bagong. Pak Bagong. Pak Bagong. Halo? Kemana dia? Oh, sebuah truk trailer toh.
Iya, iya, iya. Hah? Sudah kuduga. Sudah kuduga. Pak, Oke. Pak Bagong. Pak, bangun Pak. Draka! Oke. Wah, ini kamu toh. Masih sama saja Pak. Dengkuranmu udah kayak truk kontainer ngerem darurat. Itu Oke. artinya mesinku masih sehat. Betul. Aku datang bukan cuma mau nostalgia Pak. Aku butuh bantuanmu. Bantuan kayak dulu waktu kau minta diantar karena banmu kesleo. Mirip, tapi kali ini bukan aku, tapi temanku. Oke. Dia habis menabrak kereta. Wah, dia harus segera ditangani. Hitung aku ikut. Aku tahu kau nggak akan menolak Pak. Oke, ternyata Pak Bagong teman-teman, teman daripada si Draka ya. Ternyata Pak Bagong ini tadi sebuah truk yang emang namanya itu truk Bagong ya. Ya terkenalnya di Indonesia dengan sebutan nama itulah. Tapi ketika aku ngelihat Pak Bagong ini, kok aku merasa kayak flashback kayak gitu teman-teman. Sama karakter animasi yang emang pernah aku dubbing ya. Darinya Mas Agung by Logetrek Channel. Dimana di sana aku ngedubbing sebuah karakter truk yang emang truk tua juga teman-teman. Yakni truk buaya atau Toyota Buaya sebutannya di Indonesia. Yang mana menurut aku ini kayaknya karakternya mirip-mirip ya. Bukan mirip bentukan, tapi mirip tentang kepopuleran daripada dua truk ini. Dimana untuk truk Bagong sendiri atau Mercy Bagong ini itu populer di Indonesia pada era tahun 70-an teman-teman. Nah mirip-mirip dengan Toyota Buaya yang suaranya aku isi. Itu juga populernya khususnya untuk di Indonesia itu pada tahun 69 hingga 71 ya teman-teman. Ya kan populernya itu di tahun-tahun yang sama ya antara dua truk ini. Makanya pas lihat truk tua ini tadi atau truk Bagong ini tadi kayak karakternya seangkatan nih dengan karakter yang pernah aku dubbing. Andai aja truk Bagong ini tadi aku yang ngisi suaranya guys ya. Tak apa-apa anak muda, bekerjalah yang giat. Kalau ada teman kesusahan di jalan, bantulah dia. Tak usah pedulikan omongan tak enak. Bekerjalah dan terus bekerja. Oke lanjut nih. Temui truk paling tangguh yang pernah aku kenal. Oke. Siapa yang siap untuk perjalanan jauh penuh? Oke. Etes, dia kelihatan tua banget. Oke, Apa dia tua beneran bisa bawa aku sejauh itu? Yang tua itu justru yang paling pengalaman. Anjir. Semangat banget Kau anjir. pasti Kenzi. Trailerku sudah siap. Silakan naik nak. Oke, Pak Bagongnya semangat banget ya guys ya. Tua-tua tapi tetap semangat. Pegangan yang kencang nak. Kita berangkat. Oke. Set. Nice. Panjangnya trailernya. Sudah berapa lama bertugas, Pak? Yang jelas lebih dari umurmu nak. Tuh kan, betul kan? Yang tua banget guys, truk Bagong ini khususnya di Indonesia Bukannya ya. sebaiknya kita lewat bawah saja. Kencangkan sabuk pengamanmu nak. Wah anjir, mau naik flyover dong. Emang bisa? Wah, ada sebuah truk nih. Kayaknya nggak kuat nanjak ya guys ya. Oh iya betul. Waduh, jadi caster. Oh kan, kagak kuat guys. Oh tidak, ada truk mogok di depan. Kita bakal kehilangan momentum. Kita nggak akan kehilangan apapun. Anjir. Pak, Waduh. celahnya sempit sekali. Pak. Wah, tabrakan kah? Waduh, ngeri Cok. Aku masih hidup. Udaranya segar sekali di atas sini. Nice, keren. Anjir, pemandangannya asik banget guys. Wah, itu ternyata gitu. Oke. Oke. Kalau kami berhenti, Oke, ini apa lagi nih? Oh, lagi demo, betul. Roda kita terus berputar. Di depan ada demo. Kita nggak bisa lewat. Kalau kita lewat jalan lain, kita akan terlambat. Lalu kita harus apa? Sopir logistik Aha, aku ada ide. Aku ingin kau pura-pura kesakitan. Pura-pura kesakitan, oke. Tunggu. Sekunci. Kalau kita berhenti, maka kota ini lumpuh. Kalau kita mogok, maka
Permisi. Turunkan harga BBM, oke, jangan memberatkan rakyat kecil, betul. Aduh, sakit. Pura-pura sakit, Pasien guys. butuh pertolongan segera. Sakit sekali. Sakit sekali. Aku harus diperiksa segera. Oke. Au, sakit. Au, Aku sudah sakit. tidak tahan. Rakyat bukan untuk elit. Harga harus turun. BBM untuk kerja bukan untuk jajan penguasa. Oke. Nice. Karena jalanan sudah tak adil. Oke. Bentar, ini momen demonya itu mirip-mirip nggak sih dengan kejadian kemarin ya? Dimana kemarin ada tuh momen demo, kalau nggak salah demo tentang odol ya guys ya, dari beberapa supir truk. Nah kebetulan waktu demo itu ada nih guys, sebuah ambulan yang pengen lewat ya, cuman kagak bisa alias kehalang sama truk-truk yang emang terparkir di jalan umum teman-teman. Jadi menghalangi itu untuk pengguna yang pengen lewat jalan situ. Nah kebetulan waktu itu ambulannya lagi nggak bawa pasien atau nggak bawa orang, maka sang supir pun berinisiatif teman-teman dengan membunyikan sirena sambil bilang ke pendemo atau ke para polisi untuk membukakan jalan karena ambulan itu niatnya pengen ngejemput pasien katanya. Katanya sih kayak gitu ya. Cuman sayang banget waktu itu ambulannya diamuk masa sama pendemo karena kan waktu itu ambulannya lagi kosong ya, jadi merasa nggak perlu cepet-cepet lah atau nggak perlu juga dikasih jalan untuk ambulan itu. Sama guys, momennya itu mirip-mirip kayak gini. Bedanya untuk ambulan itu kan pengen jemput orang sakit, kalau ini kan lagi bawa orang yang sakit. Bener juga ya. Oke lanjut nih guys, perjalanan Kenzi ya. Oh, pada pakai bendera. Kebetulan ini lagi bulan Agustus ya teman-teman ya. Wah, menyambut kemerdekaan. Wih, ada yang pakai bendera One Piece dong. Iya betul teman-teman, ada yang pakai bendera One Piece tuh. Di bawah bendera merah putih. Oke. Oh ini kayaknya mau beli nih. Oh betul dong, mau pasang juga guys. Ya biar sama kayak yang lain ya. Nice, keren. Oke berkibar guys benderanya, mantap. Loh. Oh lepas dong. Wah. Ini apa lagi nih? Oh jalan rusak. Iya. Terguncang. Otaknya tergoncang. Otak Kenzi terguncang guys. Waduh. Wah jalannya berair ya. Apalagi nih macet. Oke. Wah anjir. Jalurnya macet dong. Oke, ini kayaknya lewat kereta api betul. Lewat lintasan sepur, teman-teman. Oh iya. Pak, cepat, kita di tengah. Tenang nak, kita akan bisa melewatinya. Ayo maju. Udah takut banget nih si Kenzi ya. Kita istirahat sebentar di rest area depan sana. Oke, ini kayaknya si Kenzi masih trauma teman-teman dengan kejadian sebelumnya di mana si Kenzi emang tertabrak kereta api dan momennya juga kayak gini ya. Palang pintu udah hampir menutup dan si Kenzi terlambat untuk melewati perlintasan yang kebetulan saat itu juga lagi macet. Makanya tadi dia sempat ketakutan banget ya karena takutnya ada kereta ya kan yang bakal melintas secepat itu. Ya dan ntar malah Kenzinya ketabrak 2 kali ya. Oke, ini truk Pak Bagongnya kayaknya lagi istirahat nih guys di rest area. Oke, ngobrol-ngobrol. Oh, dengan truk yang lebih muda teman-teman. Keren juga tempat ini ya. Mereka punya penginapan khusus truk. Oke. Maaf kalau tadi aku panik. Yang penting kok nggak sampai lompat dari trailer. Aku nggak tahu apakah aku siap. Kalau bentukku beda, apa aku masih aku? Wah, dalam Kadang guys. aku juga berpikir, kalau lampuku diganti LED, apa aku masih Pak Bagong? Oh iya. Orang-orang sering lihat fisik, umur, cat yang mengelupas. Tapi aku tidak hidup buat mereka. Wah. Aku hidup buat jalanku sendiri. Oke. Kau nggak pernah peduli kalau diremehkan? Kau masih muda dan bertenaga, nak. Tidak ada alasan untukmu untuk tidak percaya diri. Betul. Terima kasih, Pak. Dan maaf ya, sebelumnya aku sempat ragu sama Bapak. Gak apa-apa, nak.
Aku pun pernah meragukan diriku sendiri. Wah, kata-katanya dalam teman-teman. Wah, mantep banget ya guys ya kata-kata dari Pak Bagong ya untuk menyemangati si Kenzi. Karena emang si Kenzi ini lagi nggak percaya diri teman-teman. Dengan berubahnya bodinya nanti, dia itu masih ragu apakah ntar dia bakal masih si Kenzi ataukah dia bakal berubah menjadi orang lain. Itu tuh yang ditakutkan si Kenzi ya. Meskipun yang sebenarnya harus dirubah yakni cuman bodinya doang, bukan si Kenzi sepenuhnya. Oke, lanjut malam hari ya. Akhirnya kita sampai. Oh, Adiputro, betul. Permisi, jangan ditutup. Kami datang membawa masa depan. Oke teman-teman. Ternyata si Kenzi dibawa ke karoseri ya. Untuk dirombak bodinya. Jadi, ini yang akan kita perbaiki. Mekaniknya nih ceritanya nih. Iya, betul dong. Wow, nice. Anjir, lebih kecil ya. Oke, kayaknya udah dirombak nih. Udah lama ya, belum ada kabar juga. Dia bilang cuma ganti bodi, tapi kayaknya ganti mesin juga. Waduh. Jangan-jangan dia sekarang bus listrik 2 lantai. Hei, lihat itu. Kenzi. Oke, Kenzi guys. Umur dia. JB5. Oh, bukan. Jetbus 3 toh. Wow, itu beneran kau. Keren. Kenzi Reborn, betul. Sepertinya proses perbaikannya berjalan lancar. Terima kasih teman-teman. Gimana perasaanmu, Kenzi? Apa ada sesuatu yang aneh dengan pikiranmu? Aku masih aku kok. Oke. Mungkin aku yang lebih baik. Kalau begitu, ayo kita pergi makan-makan. Wah, Ayo, let's aku go. haus. Kau yang traktir Bisma. Jangan sampai aku sumpah kenal potmu, Draka. Ternyata berubah itu bukan berarti kehilangan diri, tapi kadang kita harus diremukkan untuk tahu bentuk terbaik kita. Wah, nice kata-katanya. Selesai teman-teman. Oke. Lagi nih ekstrasnya nih. Wow. Wow. Oke. Ternyata si Diro juga emang harus diperbaiki ya. Lagi diketuk magic teman-teman. Iya, kita hampir aja guys ya melupakan si Diro ya, emang jadi korban juga nih di dalam kecelakaan yang kemarin terjadi ya. Ya mungkin kerusakannya emang nggak separah Kenzi di mana harus rombak bodi. Karena ya bodi kereta ya kan itu lebih kuat daripada bodinya bus, makanya hancurnya nggak terlalu signifikan teman-teman. Ya cukup diketuk magic aja lah, udah bagus itu si Diro. Oke, di sini mungkin banyak yang bakal bertanya-tanya ya, kenapa Kenzi ganti bodinya ke Jetbus 3? Jetbus 3 yang versi pertama lagi ya, bukan yang versi Jetbus 3 Plus. Atau kenapa gak sekalian ke Jetbus 5 aja sih bang? Kalau menurut pemikiran Dangkel aku ya, mungkin karena pengen membedakan teman antara bus-bus yang ada di Kota Baru dengan Kenzi dan teman-temannya. Ya karena mungkin kalau lihat dari teman-temannya Kenzi juga nggak terlalu baru-baru banget ya tentunya untuk busnya. Sebut saja misalnya kayak Bisma itu masih pakai Jetbus 1 atau Jetbus HD. Lalu ada Jan Etes yang juga pakai Jetbus 2 sama seperti Kenzi sebelumnya. Lalu ada Draka yang pakai SR2X HD Prime ya. Lalu ada Marlin juga yang pakai SR2 HD Prime. Jadi sekumpulan bus-bus yang emang bukan versi terbaru. Toh kita juga diperlihatkan kan kemarin dengan bus-bus yang ada di Kota Baru ya, waktu lomba telol diadakan ya kayak gitu penampakannya serba baru ya kan, serba canggih. Kalau mereka ini kesannya kayak sederhana ya, terus pertemanannya erat. Jadi nggak beda jauh lah gapnya antara yang satu dengan yang lainnya. Dan konsepnya itu juga sesuai tuh dengan apa yang diomongin sama Kenzi ya. Kenzi kan tadi bilang katanya kalau bentukku beda, apa aku masih aku katanya. Dia kayak meragukan dirinya sendiri teman-teman. Kalau misalnya dia berubah, ya ambil contoh misalnya di zaman sekarang ya. Dulu mungkin kelihatan biasa-biasa aja ya. Tapi ketika dia fisiknya berubah, misalnya lebih terkenal, lebih mewah, lebih kaya raya dan segala macam, maka karakternya itu juga ikutan berubah teman-teman. Apalagi kalau misalnya perbedaan antara yang dulu dengan sekarangnya itu terlalu jauh, maka dia bakal merasa kayak sombong, arogan, hal kayak gitu pasti ada, pasti lumrah terjadi. Nah sedangkan si Kenzi ini tadi, Mas Raffi bikinnya nggak terlalu jauh tuh perubahannya. Karena kan Jetbus 3 nya ini tuh nggak terlalu jauh teman-teman, bedanya dengan Jetbus 2. Misalnya
kayak selendang, topi, terus spionnya juga yang modelan cangkul. Nah itu tuh masih ada di versi Gearbox 2 sebelumnya. Makanya di sini meskipun si Kenzie-nya udah berubah, tapi dia tetap masih menjadi dirinya sendiri, yakni si Kenzie. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.